Assalamualaikum sanak kasadonyo, ba'a kabar, lai sehat, sip, mantap. Kali ko awak membawakan filem yang berjudul Children of the Core Genesis yang dirilis tahun 2011 sanak. Filem ini menceritakan tentang hantu yang bersarang di anak kecil sehingga anak kecil itu bisa membunuh dengan menggerakkan boneka jagung itu sana. Terjadilah sama orang sana. Oke. Ba'a keseruan filmnya sana. Langsung wak sosoh ke filmnya sana. Filem dimulai oleh seorang tentara yang pulang ke rumah bernama Kole. Dia memanggil ibunya buat bukain pintu, tapi Kole tidak mendapatkan jawaban. Lalu Kole pun langsung masuk ke dalam. Pas di dalam dia melihat boneka jagung yang tergantung. Ketika dilepas, tiba-tiba ibunya jatuh ke lantai yang sudah meninggal. Lalu dia mendengarkan pot bunga yang pecah. Dia pun mengambil senjatanya di dalam tasnya dan memeriksanya. Lalu dia juga melihat ayahnya yang sudah meninggal. Di atas dia mendengar suara langkah kaki. Pas di atas dia melihat anak kecil yang lari ke kamar. Dia pun menyusul ke kamar. Pas di dalam kamar dia melihat pacarnya yang sudah tergeletak di lantai yang sudah meninggal. Kole pun penasaran siapa yang melakukan semua ini. Dia mencoba untuk bertanya sama anak kecil itu. Tidak dijawab, malah dia menusuk Kole dengan pisau. Lalu Kole pun mundur perlahan-lahan. Lalu anak itu bilang kepada Kole, pembunuh bayi. Gitulah ngomongnya sana. Kole pun hampir bunuh diri, tapi anak kecil itu melempar Kole dengan boneka jagung sehingga dia pun terlempar keluar jendela. Singkat cerita, kita bisa melihat pasangan suami istri lagi duduk di tengah jalan untuk menunggu mobil bantuan, di mana mobilnya rusak. Dia bernama Tim dan Ali. Lalu Tim melihat saluran telepon dan pergi ke sana buat nelpon mobil derek. Pas sampai di sana, Tim pun bilang sama istrinya buat ramah kepada tuan rumah. Setelah diketuk, orangnya membukakan pintu, di mana orang ini adalah Kole waktu pertama tadi kan sana. Dia pun tinggal bersama istrinya, yaitu Helen. Setelah diizinkan masuk, Tim melihat TV dan kamera, tapi tidak bisa dinyalakan, membuat Tim curiga sana. Lalu Tim meminjam telepon buat panggil bantuan, lalu Helen mengantarkannya. Helen pun meminta bayaran kepada Tim seadanya dan jangan bilang kepada suaminya. Okay. Sure. Ketika Tim lagi telepon bantuan, tiba-tiba Helen jadi tergiur sama Tim dan menggerepe-gerepe Tim. Lalu Tim pun kaget karena dia mengawai anunya kan. Helen pun tetap melanjutkan aksinya, di mana Helen duduk di meja dengan membuka pakaiannya. Tim pun langsung tergiur dan menutup teleponnya dan digaslah sama Tim kan sana. Di sisi Ali pun sangat kaget karena Kole mengetahui dirinya lagi hamil. Ali pun meminum teh dan dia pun bertambah kaget karena melihat bayangan seseorang. Ternyata itu adalah kamera. Lalu Tim keluar dan menjelaskan kepada Ali dengan dua pilihan sulit buat menarik mobilnya sana. Lah tahu akaburuannya sana. Nio inyo tu Nio mencuba Helen lihat kan. Jadi menginaplah si Kolulu kan. Malam hari mereka pun makan bersama. Selesai makan, Kole peringatkan jangan pergi keluar dan jangan lihat-lihat yang aneh. Setelah itu mereka pun ke kamar. Setelah sampai di kamar, Tim pun cerita tentang kelakuan Helen, tapi dia tidak menceritakan kalaulah di Ciboe sana. Lalu Ali pun keluar, di mana dia mau buang air kecil. Setelah selesai nak balik ke kamar do sana, malah ke kandang sana. Pas di dalam Ali melihat kayak tempat ritual gitulah kan sana, ritual enak-enak tulah sana. Lalu dia keluar dan pergi ke kandang satu lagi. Di sini dia pun kaget di mana kandang ini terkunci pakai gembok dan ada anak kecil di dalamnya. Tiba-tiba kayu pun jatuh sehingga Kole pun keluar dan memeriksanya. Pas ke tempat Ali, dia pun tidak menemukan Ali dan pergi ke tempat kandang ritual tadi sana dan baca-baca mantra gitulah sana. Lalu Ali pun pergi ke tempat Tim.
Ali pun cerita kepada tim yang mana dia melihat semua itu, tapi tim belum percaya sepenuhnya. Lalu tim keluar dan melihat kamera di mana di video itu ada anak-anak yang sudah diapa-apain itu sana. Nggak tahu lo apa maksud itu sana. Lalu muncullah seseorang yang berjalan ke kamar mereka, tapi tim tidak menyadarinya. Sebaliknya dengan Ali menyadari dan membuka pintu sehingga tim pun sangat kaget. Scared the shit out of me. Holy shit, what's with the blood? There's all sorts of broken glass. Ali melihat Kole di luar yang masuk. Lalu Ali menyuruh tim buat telpon polisi dan Ali mencoba menahan Kole. Tapi tim tidak telpon polisi, malah memasang kamera lagi. Sehingga Kole pun masuk dengan keadaan tim ketahuan. Lalu tim meminta kepada Kole untuk melepaskan anak yang dikurung itu. Tim akan menghapus buktinya. Helen datang, Kole pun menyuruh masuk ke kamar. Kole pun cerita di masa dia jadi tentara dulu, di mana perang melawan anak-anak kota Gatlin gitulah sana. Sehingga anak-anak itu membantai teman-temannya. Lalu Ali pun pergi ke tempat telepon dan mencoba untuk menghubungi polisi. Tiba-tiba ada yang menarik teleponnya sana. Tim mencoba untuk menenangkan Ali dan mengajaknya keluar. Anehnya setiap ketemu pintu keluar, pintunya tertutup dengan sendiri. What the fuck? Something in this house doesn't want us to leave. Lalu Kole pun menjelaskan pailah ke kamar dan bilang istrinya licik dan suami tukang selingkuh. Sesampainya di kamar, Ali pun marah sama tim karena percaya sama kata Kole. Tapi tim berhasil menenangkan Ali. Spineless fucking kid! How could you do this to me? Ketika lagi istirahat, dia melihat mobil polisi di luar. Tim mencoba memanggil polisi itu, tapi anehnya polisi itu tidak melihat ada kehidupan di rumah itu. Tiba-tiba polisi itu terlempar dengan keadaan anehnya. Merasa ada yang aneh, tim mencoba bicara sama Kole. Kole pun menjelaskan kalau yang dikurung itu adalah anak dari Gatlin. Anak itu mau janin dari istrinya. Kalau dia dapat, dia akan membunuh tim dan membuang tim. Lalu Kole bilang kalau istri yang tu Lahado menggugurkan kandungan yang pertama. Any of it. She was unsure. Lalu tim pergi ke kamar dan menanyai kegugurannya yang pertama. Tapi tim membatalkan niatnya karena tidak mau berantem lah sana. Lelaki tidak pencari masalah kau sana. Malam pun berlalu, hari pun sudah pagi di mana ada pengantar paket datang. Lalu tim mencoba menguntip pembicaraan mereka di kamar. Lalu kurir itu mengantarkan dengan membawa 3 paket di mana 1 paket dibeli sama istrinya. Lalu Kole pun bilang kalau ada pasangan yang terjebak di sini, apa boleh menumpang ke kota. Dengan sopan kurir itu menjawab, boleh, anak boleh nama. Tim pun keluar dari kamar menuju mobil kurir itu. Sebelum naik, mereka disuruh pisah, satu di depan, satu di belakang. Karena tidak mau pisah, mereka pun naik ke mobil polisi semalam. Ketika mau hidupkan macet sebentar lah sana kan, akhirnya bisa lohnya sana. Lalu mereka pun pergi. Di sisi Helen, dia memberikan mainan kepada anak yang dikurung itu dengan mainan mobil-mobilan itu. Ketika Helen keluar mengunci pintunya, tiba-tiba kuncinya terbuka sendirinya dan caliak je lah apa yang terjadi sana. Tim dan istrinya sudah sampai di perkotaan dan dia melihat mobil besar di depannya. Di mana mobil ini sama persis yang dimainkan anak Helen tadi kan. Tiba-tiba anak itu menjatuhkan mobil mainannya. Anehnya di sisi tim jatuh juga mobilnya sana. Ketika mobil ketiga dijatuhkan anak itu, jatuh juga di tempat tim sana. Jadi mereka pun dihantam sana.
Akibat kecelakaan itu, tim pun jadi tumbang sana. Ali pun sangat sedih melihat suaminya meninggal. Ali pun meletakkan tangan suaminya ke perutnya. Tiba-tiba kurir itu datang dan bilang kalau suaminya sudah berada di surga. Lalu kurir itu mengantar Ali ke tempat Kole lagi. Sesampainya di tempat Kole, Ali pun sangat kaget karena sudah melihat banyak anak-anak yang berkumpul. Kole pun bilang jangan remehkan anak kecil di sana, di mana dialah yang memimpin semua anak di sini. Ali pun pergi ke sana untuk menemui. Wak calia anak biasanya sana, nadu seram-seramnya bantu ada sana. Tapi ilmu bahaya sana, entahlah di mana itu nak tahu lo ada sana. Lalu Ali memeluk anak itu dan anak itu tertidur di pangkuannya Ali. Lalu anak itu memainkan boneka jagung itu sehingga anak itu menjatuhkan boneka jagung itu. Polisi itu yang abang tadi itu jatuh lo le sana. Lalah ya selesai film sana. Di film ko bisa lewat komentar sekenek sana. Awak cari film ko ndak lasuh lah harus sana. Kan yang aja le alu cerita aja le nak horor kecil horor tapi tadi mah horornya tahu harus sana. Itulah pendapat sana. Oke. Jangan lupa ya sana dukungannya subrek ya yang penting sana di kota Bomimpi awak nak tahu do sana. Oke, tunggu video selanjutnya sana. Waalaikumsalam sana.